Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan teknologi pemisahan podcast. Kami dari kelompok 14 kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan membawakan tema, next slide. Kami akan membawakan tentang tema reflux, yaitu alat yang digunakan untuk pemisahan biasanya simplisia dari yang bentuknya serbuk menjadi larutan seperti itu. Boleh dilihat di gambar berikut ini. Nah, kira-kira alat reflux bakal seperti ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kami bertiga mengenai reflux. Jadi, the presenter atau pembicara pada hari ini yaitu ada tiga. Yang pertama saya sendiri, Meltia Sabrina, dengan NPM 2023210102. Lalu ada Meila Riswati. Boleh suaranya Meila? Saya Mela Lariswati. Oke, dengan NPM 2023210100. Lalu yang terakhir nih ada Meisha Putri Yulida. Boleh disapa dulu Meisha. Halo, saya Meisha. Oke, baik. Nah, kira-kira siapa dulu nih yang mau presentasi nih mengenai reflux ini? Present pertama dong. Oke, baiklah. Berarti saya ya. Boleh di next slide, Mela? Jadi dari reflux ini kita akan membahas latar belakangnya dahulu ya. Kenapa kita ngambil reflux sih? Penggunaan reflux dalam teknologi pemisahan khususnya di farmasi ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pemisahan komponen berdasarkan perbedaan titik didih. Reflux memungkinkan kondensat yang dihasilkan untuk kembali ke kolom distilasi, memperbaiki konsentrasi produk atas, dan mengoptimalkan pemisahan. Namun, rasio reflux harus disesuaikan. Rasio yang terlalu kecil dapat menghasilkan fraksi yang tidak murni, sementara rasio yang terlalu besar dapat memperlambat proses dan menambah biaya operasional 24 jam. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan kondisi operasi optimal dalam aplikasi Reflux. Next slide. Nah, untuk definisi reflux sendiri nih, mungkin teman-teman di sini masih bingung kali ya, reflux ini tuh apa? Jadi, reflux merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Biasanya ini tuh disebut kondensor ya, pendingin baliknya ini, agar hasil penyaringan lebih baik atau sempurna. Reflux umumnya dilakukan berulang-ulang, berkisar 3 sampai 6 kali terhadap residu pertama. Oh, Kira-kira Meltia, prinsip kerja tip kerjanya. Oh iya, baiklah. Prinsip kerja reflux ini biasanya itu melibatkan 3 poin. Reflux adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memanaskan reaksi kimia secara kontinu tanpa kehilangan pelarut. Prinsip kerjanya ini melibatkan kondensasi uap dan pengembalian kondensat ke wadah pereaksi. 3 komponen ini ada pemanasan, kondensasi, dan pengembalian kondensat. Jadi pemanasan sendiri itu adalah larutan reaksi yang dipanaskan di dalam labu didih, lalu menyebabkan pelarut menguap. Dan dikondensasi, uap larut naik ke kondensor yang didinginkan oleh air mengalir. Ini adalah namanya pendingin balik yang tadi ya guys. Uap tersebut nanti akan mengembun dan kembali menjadi cairan. Lalu pengembalian kondensat ini di mana kondensat kemudian mengalir kembali ke labu didih melalui tabung.
Oh iya, saya mau tahu juga dong, keuntungan dari reflux itu apa aja sih? Keuntungan dari reflux ini ya, ini tuh ada dua nih. Yang pertama, keuntungannya dapat digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan oleh pemanasan langsung. Lalu yang kedua, dapat mencegah kehilangan pelarut oleh penguapan selama proses pemanasan jika digunakan pelarut yang mudah menguap atau dilakukan ekstraksi jangka panjang, karena setiap uap segera terkondensasi di kondensor. Jadi itu ya keuntungannya. Lalu kita masuk pasti kalau ada keuntungan itu pasti ada kerugian. Nah, jadi kerugian reflux ini ada resiko kebocoran karena alat ini tuh terdiri dari berbagai alat yang disatukan, maka resiko kebocoran menjadi salah satunya nih kalau kerugian di reflux. Alat reflux ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung. Jika salah satu komponen longgar atau rusak, dapat terjadi kebocoran yang menyebabkan hilangnya bahan kimia dan potensi bahaya. Lalu ada resiko kebakaran. Wah, kenapa bisa jadi kebakaran nih? Karena dari prinsip kerjanya yaitu tadi pemanasan larutan dalam alat reflux dapat menyebabkan kebakaran jika tidak diawasi dengan ketat. Jadi kita itu kalau misalnya menggunakan alat reflux harus diawasi terus ya guys. Karena bahan kimia yang mudah terbakar harus ditangani dengan hati-hati dan pemanas harus diatur dengan benar. Lalu ada peningkatan tekanan, di mana pemanasan larutan dalam sistem tertutup dapat menyebabkan peningkatan tekanan di dalam labu didih. Tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan labu didih pecah dan mengakibatkan cedera. Lalu ada waktu reaksi yang lama, di mana reflux biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknik reaksi lainnya. Hal ini karena proses pemanasan dan kondensasi memerlukan waktu yang mencapai keseimbangan. Terakhir di sini untuk kerugiannya ada kemungkinan degradasi produk, yaitu pemanasan yang lama dapat menyebabkan degradasi produk reaksi terutama jika produk tersebut tidak stabil pada suhu tinggi. Jadi ini kita ada tips untuk meminimalkan kerugian ya teman-teman. Untuk poin pertama bisa dilihat, gunakan komponen yang berkualitas dan pastikan semua sambungan aman. Lalu yang kedua, awasi proses reflux secara berkala dan jangan meninggalkan alat reflux tanpa pengawasan. Ingat ya. Lalu yang ketiga, ada gunakan pemanas yang sesuai dan atur suhu dengan benar. Sesuai yang emang kita ingin capai ya guys. Atau dari prosedurnya. Lalu yang keempat, pastikan labu didih memiliki ruang kosong yang cukup untuk mencegah tekanan berlebihan. Jadi biasanya itu labu didihnya nggak diisi sampai full ya, cuma setengahnya aja. Lalu untuk poin terakhir, poin kelima, gunakan waktu reaksi yang tepat dan pantau produk reaksi secara berkala untuk mencegah degradasi. Terakhir ya, dari aku, proses kerja reflux ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada heating atau pemanasan, terjadi pada saat feed dipanaskan di labu didih. Yang kedua ada evaporating, yaitu penguapan, terjadi ketika feed mencapai titik didih dan berubah fase menjadi uap yang kemudian uap tersebut masuk ke kondensor bagian dalam. Lalu yang ketiga ada cooling atau pendinginan, terjadi pada saat selang dipasang pada pompa air sehingga ketika kita menghidupkan pompa, air dingin akan mengalir dari bawah menuju kondensor lu- luar, di mana air ini harus dialirkan dari bawah kondensor bukan dari atas agar tidak ada turbulensi udara yang menghalangi dan agar air terisi penuh. Lalu yang terakhir ada kondensasi atau pengembunan, di mana proses ini terjadi di kondensor. Jadi, terjadi perbedaan suhu antara kondensor
dalam yang berisi uap panas dengan kondensor luar yang berisikan air dingin. Hal ini menyebabkan penurunan suhu dan perubahan fase dari steam tersebut untuk menjadi liquid kembali. Oke, ini kita bisa lanjut nih ya ke Meisha. Meisha, Hai, baik selanjutnya saya Meisha sebagai presenter kedua dari kelompok 14 ini. Saya akan melanjutkan tentang reflux. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan alat yang digunakannya. Untuk alat yang digunakannya itu ada empat. Terus yang pertama itu adalah labu alas bulat. Jadi labu alas bulat ini adalah alat yang utama. Biasanya itu terbuat dari kaca, terus digunakan untuk menampung campuran reaksi dan dilengkapi dengan beberapa leher untuk sambungan. Terus yang kedua itu ada alat kondensor, seperti kondensor Liebig atau dan juga Vigroic. Itu tuh berfungsi untuk mendinginkan uap yang terbentuk sehingga kembali menjadi cairan. Terus yang ketiga itu ada pemanas. Nah, untuk pemanas itu biasanya tuh terletak di bawahnya itu. Jadi dapat berupa pemanas listrik atau penangas minyak. Jadi digunakan untuk menjaga suhu pada titik didih pelarut. Terus yang keempat itu ada alat gabungan atau refdes. Itu tuh kombinasi alat reflux dan destilasi yang dirancang untuk efisiensi waktu dan juga kemudahan pemasangan. Next slide. Nah, ini merupakan gambar gambar reflux. boleh dijelasin nggak nih Meisha, dari gambar ini tuh bagian-bagiannya apa aja dan fungsinya itu bagaimana sih Mei? Terus, ini merupakan gambar reflux. Di sini saya akan menjelaskan alat dan juga fungsinya itu. Yang pertama, di situ kita bisa dilihat water out dan juga water in. Nah, untuk water out itu bagian atasnya itu. Jadi water out itu merupakan pipa tempat keluarnya air pendingin. Terus ada water in. Water in itu letaknya itu di bawah daerah kondensornya. Jadi fungsinya itu pipa tempat masuknya air pendingin. Terus ada kondensor. Nah, kondensor itu berfungsi sebagai pendingin balik. Terus di bawahnya itu sebagai alat utamanya tadi itu adalah bola bulat. Itu sebagai wadah tempat serbuk simplisia dan juga cairan penyari. Terus yang kelima itu ada mantel pemanas. Itu adalah sebagai sumber panas. Next slide. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa melihat video penggunaan Reflux, kurang lebihnya mungkin untuk presenter selanjutnya itu bisa dinyalakan. Nah, mungkin di sini ditampilin cara penggunaan Reflux, terus ada peralatan-peralatannya juga, prinsip kerja dan lain sebagainya. Mungkin di sini kan videonya itu memakan waktu kurang lebih 15 menit ya. Mungkin di sini kita bisa mempersingkat waktu dari video ini bisa dijelasin lewat PPT slide-nya saja. Oke, baik Meisha. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ingin menonton video ini secara langsung, bisa dilihat di YouTube dengan judul Operation Operating Reflux Equipment. Sorry. Nah, di sini kita kembali ke cara kerja reflux. Eh, jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahannya dulu dong. Terus yang kedua itu kita bisa menimbang serbuk yang digunakan itu mungkin kurang lebih bisa ditimbang sebanyak 200 gram. Terus yang kedua itu serbuknya tadi itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang sudah berisi batu didih juga. Terus yang ketiga itu ditambahkan pelarut etanol secukupnya secara perlahan-lahan sambil diaduk sampai homogen dan rata.
Terus ditambahkan lagi pelarut hingga terbatas lapisan pelarut 3-5 cm tingginya dari permukaan serbuk simplisia. Terus yang keempat itu dihubungkan labu alas bulat dengan kondensor. Boleh next slide. Nah, untuk selanjutnya itu yang kelima dipanaskan pada suhu didih pelarut selama 1-2 jam pada tangas air. Terus yang keenam itu disaring isi labunya. Yang ketujuh itu direflux kembali ampas selama 30 menit dan disaring. Lalu digabungkan ekstrak yang diperoleh dan dipekatkan dengan rotavapor vakum pada suhu lebih rendah dari titik didih pelarut, yaitu 40-50 derajat Celcius, hingga diperoleh ekstrak yang kental. Nah, setelah dijelaskan bagaimana cara kerjanya reflux tadi, di sini kita harus bisa dong kapan menghentikan refluxnya itu. Jadi, untuk reflux itu sendiri biasanya dilakukan selama 4 jam setelah cairan penyari itu mendidih. Lalu, ekstrak itu disaring, kemudian diampas, ditambahkan lagi cairan penyari, kemudian direflux kembali. Lalu reflux itu dihentikan jika cairan penyari sudah jernih. Mungkin di situ bisa dilakukan 3-4 kali. Boleh next slide. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan menjelaskan kategori penggolongan metode reflux. Itu kategorinya apa aja sih? Terus masuk yang pertama. Di sini yang pertama itu termasuk ke dalam metode panas karena reflux ini merupakan ekstraksi eh, menggunakan metode panas. Terus yang kedua itu simplisia dan pelarut atau cairan penyari dipanaskan bersamaan. Lalu yang ketiga itu cairan penyari akan menguap dan terkondensasi menjadi embun dengan bantuan pendingin balik atau yang biasa disebut dengan kondensor. Lalu yang keempat itu cairan penyari menguap tetapi senyawa senyawa aktif yang tersaring tidak ikut menguap. Boleh next slide. eh Masuk ke slide ini, kita harus tahu apa aja hal-hal yang harus diperhatikan selama kita melakukan reflux. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui syarat-syarat simplisianya itu apa aja. Yang pertama itu dari simplisia itu sendiri itu tuh harus dengan tekstur keras. Terus yang kedua itu simplisia dengan senyawa aktif terus tahan terhadap pemanasan. Nah, yang kedua itu syarat yang harus kita perhatikan tuh ada syarat-syarat pelarutnya. Yang pertama itu pelarutnya itu harus mudah menguap. Terus yang kedua itu pelarut dengan titik didihnya itu rendah. Dan yang ketiga itu pelarut yang memiliki sifat yang sama dengan senyawa yang diinginkan. Boleh next slide? Nah, di sini kita akan masuk ke dalam aplikasi Reflux dalam berbagai bidang. Mungkin di sini tuh banyak. Untuk yang pertama itu ada aplikasi Reflux dalam bidang farmasi. Jadi dalam bidang farmasi itu Reflux itu sendiri dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam dan mempercepat reaksi kimia dalam sintesis obat. Jadi, kalau contoh untuk aplikasinya itu dalam bidang farmasi, yang pertama itu untuk ekstraksi dan sintesis obat, dan yang kedua itu untuk pemisahan dan pemurnian. Lalu yang kedua itu ada di bidang industri. Untuk di bidang industri itu biasanya dimanfaatkan kolom destilasi berskala besar. Lalu seperti kilang minyak, pabrik petrokimia, dan juga pabrik kimia. Jadi untuk pengaplikasiannya itu seperti bisa distilasi industri, dan yang kedua itu ada pemrosesan gas alam. Terus yang ketiga itu ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan itu untuk membantu mahasiswa bagaimana memahami prinsip-prinsip kimia organik dan mengembangkan keterampilan laboratorium. Jadi untuk pengaplikasiannya itu di bidang pendidikan itu bisa praktikum kimia organik dan juga pengembangan keterampilannya. Boleh next slide. Nah, yang pertama ini reflux dalam ekstraksi. Jadi kalau reflux dalam ekstraksi itu merujuk pada proses pemanasan pelarut dong dalam suatu wadah. Terus dalam waktu wadah yang tertutup sehingga uap pelarutnya itu menguap dan akan mengembun kembali ke dalam wadah. Terus
juga dapat membantu mengekstrak senyawa dari bahan padat, dan juga dapat mempercepat pemisahan senyawa yang diinginkan dan menjaga suhu konstan. Nah, mungkin di sini aku ngejelasin yang terakhir, itu reflux dalam destilasi. Reflux dalam destilasi itu merupakan teknik penting yang meningkatkan efisiensi proses pemisahan dan juga komponen-komponen dalam campuran. Dengan prinsip kerja, yang pertama itu ada kondensasi uap, terus yang kedua itu ada pengembalian kondensat, dan yang ketiga itu ada efisiensi pemisahan. Lalu untuk manfaat reflux dalam destilasi itu untuk pemisahan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan juga pengendalian suhu. Lalu untuk contoh aplikasinya itu ada destilasi fraksional, destilasi vakum, dan juga destilasi uap. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh presenter ketiga yaitu Meila Riswati. Kepada Meila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas Saudari Meisya Putri. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait refluksi dalam reaksi kimia. Reflux sendiri dalam reaksi kimia itu ialah teknik yang melibatkan kondensasi uap dan pengembalian kondensat ke dalam sistem reaksi. Teknik ini digunakan untuk mempercepat reaksi dengan menjaga suhu tinggi. Biasanya pada titik didih pelarut sehingga memungkinkan pelarut tetap ada selama proses berlangsung. Nah, reflux juga itu meningkatkan efisiensi distilasi dengan mengizinkan pemanasan berulang terhadap campuran. Hal ini membantu mencapai hasil yang lebih baik dan murni. Metode ini sering digunakan dalam laboratorium untuk reaksi lambat serta reaksi reaksi senyawa. Selanjutnya, bagaimana reflux dalam pemurnian? Reflux sendiri Reflux sendiri dalam pemurnian ialah metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan untuk meningkatkan efisiensi pemisahan senyawa. Dalam proses ini, pelarut yang digunakan menguap pada suhu tinggi dan kemudian dikondensasi kembali ke dalam wadah reaksi. Sehingga pada saat menjaga konsentrasi, pelarut akan tetap pada suhu tinggi selama reaksi berlangsung. Apa saja faktor penting dalam reflux? Hal ini meliputi jumlah pelarut dan waktu ekstraksi yang dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Metode ini sering diterapkan dalam laboratorium untuk ekstraksi senyawa dari bahan alami ini, yaitu seperti minyak biji pepaya. Lalu bagaimana reflux dalam suatu sintesis? Nah, reflux ini dalam sintesis, reflux itu digunakan untuk memanaskan campuran reaksi dalam waktu yang cukup lama tanpa kehilangan pelarut atau bahan reaksinya. Uap yang terbentuk akan mengembun dan kembali ke dalam campuran reaksi. Hal ini memungkinkan reaksi berlangsung pada suhu tinggi secara terus-menerus untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Dalam penelitian pengembangan sendiri, reflux itu ada beberapa, yaitu reflux tradisional menggunakan alat sederhana, yaitu teknik reflux awal menggunakan alat sederhana seperti labu alas bulat, kondensor, dan sumber panas. Sebagai informasi, hal ini dimulai sejak abad ke-19. Namun, ini memiliki kekurangan, yaitu efisiensinya yang terbatas. Efisiensi ekstraksi dan reaksi kimia masih terbatas karena desain alat yang sederhana dan kurangnya kontrol suhu yang tepat. Akan tetapi, reflux tradisional masih digunakan hingga awal abad ke-20. Ada pula yang disebut sebagai penelitian dan pengembangan reflux. Ini sudah masuk ke dalam reflux modern, yaitu alatnya lebih canggih. Pengembangan alat reflux modern seperti alat reflux dengan kontrol suhu dan tekanan lebih baik meningkatkan efisiensi dan keamanan proses. Hal ini dimulai dari sekitar tahun 1950-an. Kemudian ada teknik ekstraksi yang lebih baik. Teknik ekstraksi ini menggunakan reflux setelah mengalami peningkatan, seperti reaksi Soxhlet diperkenalkan tahun 1879 dan ekstraksi microwave assisted reflux. Ini diperkenalkan pada tahun 1980-an.
Selanjutnya ada peningkatan efisiensi reaksi. Teknik refluks modern memungkinkan reaksi kimia dilakukan dengan lebih efisien, seperti reaksi refluks dengan katalis yang baik dan dikontrol suhu yang lebih tepat. Hal ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an. Pengembangan teknologi refluks sendiri, refluks dengan yang pertama yaitu refluks dengan menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan, yaitu menggunakan refluks dengan pelarut hijau, seperti pelarut organik yang lebih aman, pelarut berbasis air, mengganti pelarut tradisional, kesehatan dan lingkungan. Refluks dengan microwave, penerapan teknologi microwave dalam refluks ini untuk memanaskan bahan lebih cepat dan merata, sehingga meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses ekstraksi atau sintesis. Selanjutnya ada refluks bertekanan tinggi, yaitu penggunaan tekanan lebih tinggi dalam sistem refluks yang memungkinkan pelarut mendidih pada suhu lebih tinggi. Ini meningkatkan laju reaksi atau ekstraksi dalam waktu yang lebih singkat. Pengembangan teknologi refluks selanjutnya yaitu refluks dalam sistem berbasis aliran atau flow-based reflux, yaitu menggunakan sistem yang beraliran dengan aliran berkelanjutan untuk refluks yang memungkinkan aliran pelarut dan bahan reaksi secara terus-menerus melalui kolom atau reaktor untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi atau sintesis. Refluks mikro atau nano, pengembangannya menggunakan peralatan mikro atau nano untuk refluks, memungkinkan pengolahan dalam skala lebih kecil dengan kontrol yang lebih presisi. Hal ini mengurangi penggunaan bahan kimia dan energi. Pengembangan teknologi refluks selanjutnya yaitu refluks dengan penggunaan katalisator, yaitu mengintegrasikan katalisator dalam proses refluks untuk mempercepat reaksi kimia atau ekstraksi. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan dan meningkatkan hasilnya. Refluks dengan sistem pemulihan energi, penggunaan sistem yang dapat memulihkan energi panas yang terbuang dalam proses refluks untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional. Rekomendasi alat untuk refluks yaitu pada persiapan alatnya, kita bisa menggunakan labu refluks yang sesuai dan dipastikan semua sambungan seperti kondenser Liebig atau Virgrax yang terpasang dengan baik untuk mencegah kebocoran uap. Untuk pemilihan pelarutnya sendiri, yaitu bisa menggunakan pelarut yang sesuai dengan titik didih yang relevan untuk reaksi, serta dapat memastikan pelarut tidak mudah terbakar jika menggunakan pemanas. Untuk pengaturan suhunya sendiri, yaitu panaskan bajana reaksi dengan pemanas listrik atau penanas minyak untuk menghindari risiko kebakaran. Selanjutnya untuk waktu reaksinya yaitu sesuaikan durasi refluks berdasarkan jenis reaksi. Umumnya waktu yang lebih lama meningkatkan hasil produk. Monitoringnya bisa mengamati perubahan dalam campuran reaksi secara berkala untuk menilai kemajuan dan menentukan kapan proses dapat dihentikan. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam presentasi Oke, kali ini. baik Naila. Terima kasih atas presentasinya semuanya. Mari kita tutup presentasi ini. Di next slide. Sampai berjumpa lagi dengan kami bertiga di podcast selanjutnya. Next slide, Mela. Oke, thank you.